Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah. Semoga siapapun kita yang hadir, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kemarin kita udah membahas bulan lalu bab tauhid. Suara jelas? Marah-marah. Nah, gimana kita udah membahas bulan lalu bab tauhid tentang proses hijrah, cara berhijrah, dan ciri orang-orang yang sudah berada pada fase hijrah. Oke ya. Nah, hari ini sesuai dengan kesepakatan kita tadi, belum saya sampaikan lagi dalam majelis ini, kita akan sampaikan tentang 3 tingkatan hati, tapi kita memandangnya dalam perspektif hukum syariat Islam ya. 3 jenis hati yang mana kita tentukan yang mana posisi hati kita, sehingga apa? Sehingga kalau kita tahu posisi hati kita bisa untuk memperbaikinya ya. Kita bisa untuk memperbaikinya ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita mulai dulu terkait dengan 5 hukum Islam. Ini adalah rumus. Kalau kita paham 5 ini, nanti kita akan gampang menentukan di mana posisi hati kita. Oke? Yang pertama, hukum Islam yang 5. Yang pertama, hukum Islam yang pertama adalah wajib. Apa itu wajib? Dikerjakan, dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Apa contohnya? Zakat, puasa wajib, sholat, haji bagi yang mampu, umrah bagi yang umrah, kemudian kurban bagi yang mampu, itu wajib. Ditinggalkan berdosa. Bakti kepada suami, menafkahi istri, itu semua kalau ditinggalkan berdosa. Bayar hutang, kalau nggak dibayar berdosa. Itu semua wajib ya. Wajib hukumnya. Mengingatkan orang yang salah wajib ya. Mendiamkan orang, mengingatkan, kalau punya ilmu kita kemudian memberikan ilmu, hukumnya wajib. Maka orang yang punya ilmu tidak memberikannya, maka dia berdosa ya. Zakat, kemudian sholat, kemudian puasa, haji bagi yang mampu, memberikan ilmu kepada orang lain, berbakti kepada suami, itu semuanya adalah wajib. Yang kedua adalah haram. Apa itu haram? Dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Jadi setiap ibu menahan diri dari sesuatu yang haram, ibu dapat pahala. Contoh haram, gosip. Ibu ngelihat orang gosip, terus ibu menghindar dengan cara diam, atau menyampaikan kebaikan orang yang sedang digosipkan, atau ibu membantah gosip mereka, itu dalam proses melakukan itu ibu dapat pahala juga. Ya, proses meninggalkan itu dapat pahala. Makan makanan haram berdosa. Kalau meninggalkan yang haram dapat pahala. Itu adalah haram. Haram itu adalah aktivitas yang kalau dilakukan dia berdosa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Misalnya nih, buka aurat kan haram, betul? Keluar rumah, ibu mau buka aurat, tapi nggak jadi karena takut. Nggak jadi itu dapat pahala. Karena kan haram ditinggalkan dapat pahala, paham ya? Nah, misalnya nih, ibu menyakiti hati orang lain. Ya, ibu marah-marah, kan berdosa, betul? Tapi ketika ibu tahan, plek, ibu menghindarkan yang haram,
saat itu dapat pahala. Itu adalah haram. Dikerjakan dikerjakan apa? Berdosa. Ditinggalkan berpahala. Setiap ibu meninggalkan yang haram, maka ibu dapat pahala. Apapun itu, ya. Saya dapat duit nih di jalan. Saya mau pegang aja lah, saya simpan aja lah. Nggak jadilah, takut. Takut nggak jadi menyimpan, mensedekahkan, takut itu dapat pahala. Karena setiap meninggalkan yang haram dapat pahala. Ulang tahun dikasih orang lilin. Ayo, yuk, makiwis depan lilin yuk. Kata Ustazah enggak boleh doh. Karena berdoa depan lilin ini budaya orang Nasrani nih. Ayolah, cincailah, doa aja lah depan lilin. Enggak jadilah, cabut lilinnya, taruh, kita potong aja yuk kuenya. Itu dapat pahala. Pokoknya setiap meninggalkan yang haram dapat pahala. Oke? Ada yang pasang lilin siapa? Ada dong. Zaman jahiliyah. Ya. Yang dipasangkan itu. Itu ya. Oke, clear ya? Pertama adalah wajib, kemudian yang kedua adalah haram. Yang ketiga adalah makruh. Apa itu makruh? Dikerjakan tidak apa-apa. Ande. Dikerjakan tidak apa-apa, tapi Allah tidak suka. Gitu. Ditinggalkan lebih baik. Makruh ditinggalkan lebih baik. Contoh makruh itu adalah boleh dikerjakan, tapi Allah tidak suka. Ibu nemenin suami makan siang di rumah. Saat dia pulang kerja, istirahat siang jam 12. Nemenin suami makan siang. Waktu nemenin suami makan siang itu, ibu sambil main HP. Boleh? Boleh, tapi suaminya nggak suka, gitu lah. Itu yang makruh. Makruh itu kita tinggalkan. Apa contoh makruh? Banyak kali. Nutup mata dalam sholat, nutup bibir dalam sholat, mengantuk dalam sholat, menahan kentut dalam sholat, menguap dalam sholat, kemudian mendongakkan kepala saat sholat. Itu makruh. Boleh, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Sholat dalam keadaan perut lapar, nutup mata, nutup bibir dalam sholat, makruh. Menguap, makruh. Iya. Mengantuk, makruh. Jadi kalau menguap itu tahan. Riwayat mengatakan Rasul menahan nguap itu sampai merah mukanya. Kita membuka nguap sampai merah lah muka kita. Bedanya tipis aja kita sama Rasul. Dia tutup, kita buka, sama-sama merah. Bersin tidak makruh. Bersin, batuk, pilek, flu tidak makruh. Makruh ya. Makruh itu tinggalkan ya. Oke, kemudian yang keempat adalah sunnah. Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi kita. Apa itu sunnah? Semualah. Sholat sunnah, puasa sunnah, baca Quran hukumnya sunnah, zikir, wakaf, sedekah, infak, ya, kemudian sunnah mendengarkan orang lain, sunnah mengeluarkan orang jadi masalah, sunnah untuk minum air lebih sampai 3 tegukan, sunnah sholat sunnah, puasa sunnah, sholat taraweh itu sunnah. Harusnya diperbanyak. Kemudian terakhir adalah mubah. Apa itu mubah? Mubah itu dikerjakan boleh, ditinggalkan boleh. Dikerjakan tak dapat pahala, ditinggalkan tak dapat pahala. Ditinggalkan tak berdosa, dikerjakan tak berdosa. Apa itu mubah? Mubah itu adalah baring-baring boleh, tidak berpahala, tidak berdosa. Duduk-duduk nonton TV ngangak-ngangak boleh, tidak berpahala, nggak berdosa. Ke mall boleh, nggak berpahala, nggak berdosa. Santai-santai duduk-duduk boleh, tak berpahala, tidak juga berdosa. Nah, tapi yang mubah ini harusnya nggak boleh banyak-banyak karena dia tidak berpahala. Harusnya yang mubah itu dikurangi, diganti dengan yang sunnah. Yuk kita simpulkan sebelum kita lakukan 3 jenis tingkatan hati. Yang pertama adalah wajib.
dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Yang kedua adalah haram, dikerjakan dosa, ditinggalkan pahala. Makruh dikerjakan tidak apa-apa tapi Allah tidak suka, ditinggalkan lebih baik. Sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi kita. Yang kelima, mubah dikerjakan nggak dapat pahala, ditinggalkan nggak dapat pahala. Nol. Mubah itu kayak nol. Nol. Sunnah itu kayak plus 1. Makruh itu kayak min 1. Kalau kayak kita belajar matematika dulu, oke? Nah, yuk kita bahas 3 jenis hati. Dalam dalil dikatakan, ala inna fil jasad mudghah. Ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Idza saluha saluhat jasadu kulluhum. Kalau segumpal daging ini baik, maka baiklah seluruh tubuh kita. Idza fasada fasadal jasadu kulluhum. Kalau segumpal daging ini buruk, maka buruklah seluruh diri kita. Apakah segumpal daging itu? Ala wahwal qalbu. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Nah, ada 3 jenis hati untuk mengoreksi diri kita, bukan untuk menilai orang lain. Di mana posisi hati kita ini dalam takaran dan pandangan syariat. Kita mulai. Yang pertama adalah qalbun marid. Apa namanya? Jangan pakai kol-kolah, itu do bukan dal. Bukan qalbun marid, bukan, tapi qalbun marid. Marid pakai do ya. Oke, ya, pakai do ya. Pakai do ya, teman-teman ya. Oke, qalbun marid. Nah, apa ciri-ciri orang yang punya qalbun marid ya? Oke, apa yang ciri-ciri orang yang punya qalbun marid? Yang pertama, balik ke rumus yang tadi. Wajib dia qalbun marid ini artinya hati sakit. Artinya belum lagi. Hati sakit ya. Qalbun marid itu hati yang sakit. Belum menjelaskan artinya lagi. Udah ditanya, itu terbalik-balik. Hati yang sakit. Ciri-cirinya adalah yang pertama, wajib dia tinggalkan. Dia nggak sholat, dia nggak puasa, dia nggak bayar zakat, capek sedikit dia batalkan, ya. Kemudian lesu sedikit dia batalkan, ya. Wajib dia tinggalkan. Yang kedua, haram dia kerjakan. Haram dia kerjakan. Ada nggak orang yang wajib dia tinggalkan, yang haram dia kerjakan? Orang terbalik-balik. Ada? Nggak sholat, gosip orang, ya. Kan gitu kan? Sholat enggak, makan uang riba, ya. Wajib enggak dikerjakannya dong. Yang haram yang dia gas. Kan terbalik-balik tuh. Sholat enggak, buka aurat, ya. Ada nggak orang kayak gitu? Banyak. Sholat enggak, fitnah nomor 1. Sholat enggak dong. Yang disuruh enggak dikerjakan, yang dilarang itu yang di kerajaan. Kurang terbalik-balik ya, Umar. Sholat enggak, malah ngadu domba orang. Puasa enggak, malah nyuruh orang enggak puasa. Nah, ini orang hati sakit. Yang disuruh dia tinggalkan, yang disuruh tinggalkan dia kerjakan. Ini makhluk Tuhan paling seksoi ini. Nah, ya kan? Disuruh pengajian enggak mau datang. Datang kawannya pengajian, ya bilangnya so alim. Disuruh pengajian tak mau datang. Giliran kawannya pengajian menasehati dia sedikit, apa katanya? Allah sotoy kamu mah, sok tahu mah. Yang wajib dia tak kerjakan, yang haram malah dia kerjakan. Oke? Yang makruh dia, orang hati sakit makruh dia kerjakan. Yang makruh dia kerjakan juga. Bayangkan wajib nggak dikerjakannya dong. Haram dikerjakannya, makruh ya dikerjakannya. Tidurlah dia habis subuh dan habis asar, makruh. Ya, di kamar mandi menyanyi-nyanyi, joget-joget, makruh. Memulai tidur telungkup, makruh.
Pas dilarang jangan lagi minum itu, gitu kan? Jangan lagi minum itu, makruh tuh. Jangan lagi kayak gitu. Akan makruhnya, kata dia. Nah, ini orang babak belut, ya. Makruh dia kerjakan. Nggak boleh. Oke, apa tadi ciri-cirinya? Wajib dia tinggalkan. Haram dia, makruh dia. Yang haram aja dikerjakan, apalagi yang makruh. Woi, kata ya. Jangan kau kayak gitu, makruh tuh. Minum sambil berdiri kan makruh. Minum sambil berlari kan makruh. Duduklah kalau minum tuh, ya. Apa kata dia? Kan makruhnya. Nah itu. Itu orang tak baik. Makruh itu walaupun tidak apa-apa, tapi Allah nggak suka. Masa kita mau Allah nggak suka sama kita? Iya kan? Jadi kalau di pesta makan lagi orang berdiri semuanya, maka kita usahakan duduk. Cari tempat duduk. Nggak ada tempat duduk, tunggu orang duduk tuh berdiri baru kita makan. Nggak ada, mojok aja buka sendal makan sambil duduk. Belanja air mineral ke minimarket setengah duduk minum. Tidak boleh minum dalam keadaan berdiri. Tidak boleh. Makruh. Allah tak suka. Orang yang hati sakit, haram dia kerjakan, wajib dia tinggalkan, makruh dia kerjakan, sunnah dia tinggalkan. Bagaimana mungkin dia mengerjakan yang sunnah, yang wajib aja tidak selesai. Tapi ada nggak orang yang aneh? Tahajud ya, sholat subuh enggak? Ada. Ustazah, bagaimana caranya biar lapang rezeki saya? Rajin sholat duha, insya Allah rezeki lapang. Kok nggak lapang-lapang rezeki saya Ustazah? Udah 40 hari saya sholat duha. Ibu sholat subuh enggak? Itu enggak Ustazah, duha aja. Mana bisa? Ya kan? Duha aja. Kan tadi suruhnya duha ya, lu ditabuang. Ini banyak nih sekarang nih, apalagi di online ya. Silahkan baca sholawat nariyah 1000 kali. Dilapangkan rezeki. Wah, baca sholawat pagi siang malam. Nggak sholat dong. Nanti nanyanya ke kita. Kata Ustazah kemarin, kata Ustadz di sebelah kemarin katanya baca sholawat. Udah aku baca sholawat enggak juga berubah nasibku doh. Sholat zuhur enggak doh. Kan sholawat aja yang disuruhnya. Nah itulah bahayanya beriman tanpa berilmu. Nah itu ya. Sunnah dia tidak kerjakan. Oke. Kemudian yang kelima ciri-cirinya apa orang hati sakit? Mubah. Dia banyak-banyakkan. Kerjanya mubah terus. Duduk, santai-santai, ngalai-ngalai, jalan-jalan ke mall, nguap-nguap, santai-santai, pergi pasar, tengok-tengok, window shopping, lihat-lihat. Pokoknya yang mubah dia kerjakan banyak-banyak. Kerjanya itu aja. Jalan-jalan, santai-santai. Nah itu ya. Baring-baring, nonton-nonton. Ditelepon jam 8, lagi apa? Dada dah, santai aja nyok. Jam 12 lagi apa? Dada dah, santainya. Jam 4 ditelepon lagi apa? Dada dah, duduk-duduk aja nyoh. Jam 8 ditelepon ngapain? Dada dah, ngalai-ngalai ya. Pagi, siang, malam ngalai-ngalai. Tidur-tidur, baring-baring. Nanti pas setrikaan numpuk dia bilang, sibuk banyak banget kerajo katanya. Saya sering bilang kepada jemaah, waktu itu kita yang ciptakan. Apapun yang mau kita kerjakan, ciptakan waktunya. Mau baca Quran, kapan? Ciptakan waktunya. Kalau waktunya tidak tercipta, tidak akan terkerjakan. Kita akan merasa selalu sibuk. Padahal sejatinya bukan sibuk. Sibuk dengan merasa sibuk itu dua hal yang berbeda. Banyak orang-orang yang merasa sibuk. Serikaan ditumpuk, cucian ditempuk. Nanti pas dia nyetrika, dia ngomel-ngomel. Padahal yang menumpuk adalah dia. Bukan ibu-ibu semua. Jauh sana tuh. Iya kan? Mau baca Quran enggak sempat dong, mau olahraga enggak sempat dong. Kapan aku mau olahraga saja anakku 7 katanya. Olahraga, pengen olahraga, ciptakan waktunya, jam berapa dan permanen waktunya. Apapun yang tidak diciptakan waktunya tidak akan dikerjakan sama sekali. Misalnya ibu, Ibu pengen baca Quran, khatam Quran dalam 1 bulan. Baca 1 juz 1 hari. Kapan? Ciptakan waktunya. Kalau nggak ketemu cipta waktu, dia cuma jadi angan-angan, tidak akan pernah istiqomah. Apapun pekerjaan yang baru mau kita kerjakan, ciptakan waktunya. Oh, saya mau minum vitamin saja. Kapan? Setiap mau tidur. Udah, lakukan. Ciptakan waktu setiap sebelum mau tidur, minum vitamin.
Selagi waktu itu tidak ada di kepala kita, maka tidak akan tercipta. Jadi waktu itu kita yang ciptakan. Saya nulis, harus tentu kapan saya mau nulis. Kalau saya cuma niat aja mau nulis, niat hanya sekedar niat, nggak akan terkerjakan. Mau bikin video, produksi video, kapan? Ciptakan waktunya. Selagi tidak ada waktunya tercipta, tidak akan dikerjakan. Saya mau naik sepeda, Ustazah. Udah dibeli sepeda, harga 3 juta, 5 juta. Cuma 2 hari aja, sakit-sakit pangkal kaki. Anda jadi lagi naik sepeda. Kenapa? Anda ada waktu aku do, karena tidak terciptakan. Jadi waktu itu ciptakan. Oke? Dengan suami pengen jam berapa dari jam berapa, ngobrol. Life balance. 8 hari, 8 jam untuk kerja, 8 jam untuk keluarga, 4 jam untuk ibadah. Love life balance harus jelas gitu. Nah itu ya yang mubah dikerjakan. Duduk-duduk santai-santai, ngangong-ngangong, kaki angkat ke atas, jungkil balik. Nah itu terus. Oke, orang yang hatinya sakit, satu wajib dia tinggalkan, haram dia kerjakan, makruh dia kerjakan, sunnah dia tinggalkan. Kemudian mubah dia banyak-banyakkan. Kerjanya mubah terus. Jalan-jalan ke mall, beli baju dress code. Hari ini kuning, hari besok biru dress code, paniang kepala. Ceramah tidak mengerti. Oke? Dah. Sibuk dengan dress code ya. Hijau, kuning, biru. Tahu aja ya Ustazah. Udah makanan saya kan ngintip-ngintip. Berfoto pakai dress code, kacamata hitam di atas, angkat kaki sebelah. Doa sujud sawi, calik-calik kiri kanan. Ya kan? Hah? Buka catatan. Oke? Nah, itu orang hati sakit. Semoga bukan kita. Kalau kita merasa hati sakit, maka naikkan level kepada hati yang kedua. Apa itu? Qalbun sahih. Apa namanya? Qalbun sahih. Apa itu qalbun sahih? Qalbun sahih adalah hati yang benar tapi belum selamat. Hatinya benar tapi belum selamat. Ini hati menengah, medium. Yang tadi low, yang ini medium. Kita menuju premium. Qalbun sahih. Qalbun sahih itu adalah hatinya benar. Dia jalankan kewajiban tapi belum selamat. Apa contohnya? Yuk kita mulai. 1, wajib dia kerjakan. Dia kerjakan yang wajib, Bu. Dia sholat, Bu. Dia puasa. Dia majelis taklim. Dia mendengarkan ceramah. Ya, kemudian dia zakat. Kalau mampu dia berhaji, ya. Yang wajib dia kerjakan. Itu orang yang hatinya qalbun sahih. Tapi yang haram dia kerjakan juga. Hatinya benar tapi belum selamat. Apa ciri-cirinya? Wajib dia kerjakan, haram dia kerjakan juga. Sholat jalan, gosip dia pula profesor doktornya. Ya, pokoknya kalau nanya gosip nanya ke dia. Tapi kan dia orang majelis taklim. Iya, karena hatinya medium. Wajib dia kerjakan, haram dia kerjakan juga. Dia rajin majelis taklim, sholawatan, gosip juga nomor 1. Ada orang macam ni? Wah, dia pergi haji, wajib dia kerjakan, tapi proposal di bidang adu domba dia juga. Mendatanglah jemaah Nurul Mawaddah. Ustazah, ada orang tuh kok jahat ya? Padahal dia udah haji loh Ustazah. Udah haji loh, bingung aku. Bukan karena hajinya, tapi karena posisi hatinya masih medium. Buat soal majelis taklim ya juga, ya buka aurat keluar rumah ya juga. Pergi nutup auratnya pas majelis taklim. Pulang majelis taklim jilbab ikat di pinggang. Ya kan, keluar rumah nutup buka aurat. Itu hatinya benar, belum lagi selamat. Zakat iya juga, ria iya juga. Zakat iya juga ibadah tapi niat suka nggak ikhlas. Nanti kurban, hati-hati ya Bu. Jamaah Nurul Mawaddah nggak boleh aneh-aneh. Saya masih sering melihat orang kurban suka posting-posting. Boleh, tapi pastikan kita orang beriman. Kalau posting kurban kita kurang beriman, jangan lagi. Kalau masih biasa-biasa aja hati kita nih. Suka sekali ya, ada orang kurban dipoto kerbaunya. Cus, foto dengan kerbau. Cos,
Alhamdulillah hari ini bisa berkurban. Nah, itu hanya boleh bisa dilakukan untuk orang beriman saja. Kalau setengah-setengah imannya ndak usah. Karena orang yang beriman kalau dia posting kebaikan udah pasti untuk dakwah. Tapi kalau biasa-biasa saja, takutnya posting kebaikan terjebak dalam riya. Boleh, tapi pastikan hati kita aman ya. Mau posting sis, saya like nanti guys. Boleh ya. Yang penting pastikan kondisi hati kita dalam keadaan baik ya. Nah ini yang dimaksud dengan ya apa tadi? Wajib kita, kok kita pula. Orang yang hatinya benar belum selamat, wajib dia kerjakan. Haram dia kerjakan. Makruh dia kerjakan juga. Dia makruh dikerjakannya juga. Ya dia tidur habis subuh, habis asar, ya dia sholat sembarangan, ya dia nguap dalam sholat, dia mengantuk, ya kemudian dia makan makanan yang makruh, dia makan sambil berdiri, sambil berlari, sambil bernyanyi, tralala trilili gitu ya. Nah, jadi sholat ia juga, makan sambil berdiri ia juga, sholat ia juga, makan sambil berdiri ia juga, sholat ia juga, makan sambil bernyanyi ia juga, sholat ia juga, maka dia juga melakukan yang makruh. Oke? Wajib dia kerjakan, haram dia kerjakan, makruh dia kerjakan, sunnah dia kerjakan juga. Jadi orangnya komplit nih. Nah, sunnah dia kerjakan juga. Sholat iya, sholat sunnah iya, puasa sunnah iya, gosip iya juga. Sholat iya, sholat sunnah iya, puasa iya, keluar rumah pakai baju KTB juga. Pokoknya orang ini komplit lah. Oke? Dan yang mubah dia kerjakan juga. Ya dia ke mall, dia jalan-jalan, waktu sholat datang dia sholat juga, waktu gosip sudah datang dia gosip juga, ya waktu ngadu domba datang dia ikut juga, ya kan. Hari ini lagi dress code-nya celana lepis dia pakai juga, besok karena majelis talim gamis dia pakai lagi. Pokoknya orang ini multifungsi. Nah, ya kan. Wah ini sama orang arisannya arisan modern. Ya kan, jadi harus pakai celana lepis, ya ikut juga. Wih, enggak dong, ini arisannya sama Nurul Mawaddah nih. Orang ini semua pakai gamis, ikut juga, ya kan. Sholat tasbih, ikut juga. Habis sholat tasbih ke kafe, ngapain? Ya minum aja kan nggak apa-apa. Kan kayak gitu. Ini lumayan lah, cukup makan ya kan. Iya kan? Iya, ulah adanya. Jadi itulah orang yang menengah, bagus, tapi masalahnya dia kerjain juga yang haram gitu loh. Orang seperti ini akan menjadi fitnah bagi umat Islam. Apalagi umat Islam ini harus meningkat ya, taraf berpikirnya ya. Banyak saya bilang, Ustazah, itu ada orang sholat, ada pakai jilbab, tapi gosip. Bagus lagi aku nggak pakai jilbab, nggak ada aku gosip dong. Gitu jadinya. Orang jadi bingung menilai Islam dari sosok orangnya, bukan dari agamanya. Padahal itu orang, kenapa dia masih kayak gitu? Karena dia itu belum lagi mengamalkan qalbun salim. Paham? Paham nih? Jangan paham-paham aja. Yuk. Qalbun marid dulu, hati yang sakit. Satu apa tadi? Wajib dia kerjakan. Haram dia hati yang sakit. Jangan tengok-tengok buku juga lagi. Wajib tinggalkan. Jangan nengok buku juga lagi. Coba ya. Jangan nengok buku juga lagi. Ulang nanti mati nih lagi nengok buku. Logikanya aja. Lah, tengok saya. Hati yang sakit. Wajib dia tinggalkan. Haram dia kerjakan. Makruh dia kerjakan. Mubah dia kerjakan. Sunnah dia tinggalkan. Hati menengah, medium. Wajib dia haram dia makruh dia sunnah dia makruh dia kerjakan. Clear? Kan bisa anda nengok buku tuh. Oke? Jauh saja. Ya. Sekarang terakhir adalah hati kita. Kita pengen macam ini, ya. Ya. Yang ketiga adalah qalbun salim, hati yang selamat. Nah, kita pengen kita semua punya hati yang selamat.
Masya Allah, tabarakallah. Qalbun salim, hati yang selamat. Apa ciri-ciri orang hati selamat? Nah, yang pertama adalah wajib dia kerjakan. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, ya, dia haji kalau dia mampu, dia umroh, zakat betul-betul dia hitung berapa duitnya, ya, dia tidak tinggalkan zakat tabungannya, dia nggak tinggalkan zakat emasnya, ya, dia berdakwah kalau dia punya ilmu, dia ingatkan orang kalau dia salah, dengan suami dia benar-benar bakti, gitu ya. Nah, oke. Nah, oke. Wajib dia kerjakan. Yang kedua, haram dia tinggalkan. Kalau ada bergosip orang, dia kabur, dia nutup aurat keluar rumah. Haram benar-benar dia tinggalkan. Dia nggak mau gosip orang, dia nggak mau fitnah orang, dia nggak mau nyakitin hati orang. Yang haram-haram, biarlah dia disakiti daripada dia nyakitin orang. Ya, prinsipnya adalah sebisa mungkin dia nggak nyakitin orang. Nah, haram dia tinggalkan. Dia hindarkan riba, dia nggak mau terlilit hutang riba. Ya, walaupun dia masih di dalam itu proses hijrah, dia coba keluar dari riba. Nah, haram dia tinggalkan. Kemudian yang makruh dia tinggalkan. Dia nggak mau melakukan yang makruh. Dia nggak mau tidur habis subuh dan habis asar. Ya, dia kalau sholat dia buka matanya, dia buka bibirnya. Karena dia tahu bahwa ketika dia tutup mata, dia tutup bibir itu makruh. Ya, dia tak makan makanan yang berbau, ya. Kalaupun dia makan, dia jaga baunya, gitu ya. Nah, dia nggak menyanyi di kamar mandi, karena menyanyi di kamar mandi adalah makruh. Dia makan sambil duduk, pesta sekeren apapun dia tetap duduk. Ya, dia nggak mau lari-lari ke masjid karena dia tahu lari-lari ke masjid adalah makruh. Ya, nah ini orang-orang yang tinggalkan yang makruh ini luar biasa. Ya, wajib dia laksanakan, haram dia tinggalkan, makruh dia tinggalkan, sunnah dia banyak-banyakkan. Wah, dia perbanyak yang sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, ya, puasa Daud, wakaf, zikir, iktikaf, ya, sholat sunnah. Kemudian dia banyak-banyakkan yang sunnah. Karena kualitas iman kita itu tidak dinilai dari seberapa banyak ibadah wajib kita. Tapi kualitas iman kita itu dinilai dari seberapa banyak ibadah sunnah yang kita kerjakan. Kalau sholat wajib, ibu sholat, saya sholat juga. Ibu puasa, saya puasa juga. Tapi yang membedakan kita adalah mana yang lebih banyak sunnahnya. Wajib dia laksanakan, haram dia tinggalkan, makruh dia upayakan tinggalkan, sunnah dia perbanyak. Oke? Dan kemudian yang mubah dia kurangi, dia ganti dengan yang sunnah. Duduk-duduk boleh, dia kurangi duduk-duduk, dia ganti dengan baca Quran. Baring-baring boleh, dia kurangi baring-baring, dia ganti dengan zikir. Kemudian santai-santai boleh, dia kurangi santai-santai, dia ganti dengan baca Quran. Ke mall boleh, dia kurangi ke mall, dia ganti dengan ke masjid. Belanja-belanja boleh, dia kurangi belanja-belanja, dia ganti dengan sedekah misalnya, ya. Cerita boleh, dia kurangi cerita, dia ganti dengan zikir. Nah, orang-orang yang kalbun salim, dia menghargai waktu. Daripada aku duduk-duduk kayak gini di kedai, lebih baik aku baca Quran lagi. Kalau baca Quran udah berapa halaman yang aku baca coba, gitu. Dia punya pemikiran seperti itu. Dia duduk-duduk di masjid habis taraweh, duduk-duduk cerita sama teman-temannya. Dia nggak mau terlalu lama. Dia ganti dengan itikaf. Coba kalau seandainya tadi aku pakai itikaf, udah berapa pula doa yang dikabulkan? Udah berapa pula pahala yang didapatkan? Nah, coba berpikir seperti itu luar biasa. Ya, karena yang nggak penting itu memang nggak boleh kita kerjakan sama sekali. Ya, skip aja. Fokus. Daripada aku duduk-duduk, bagus aku baca Quran lagi. Sama-sama duduk kok. Daripada aku baring-baring, bagus aku dengar podcast lagi. Sama-sama baring kok. Daripada aku cerita sama teman-temanku, bagus aku sholat sunnah lagi. Gitu. Karena orang yang qalbun salim, dia bisa memanfaatkan waktunya. Hampir tidak ada waktu yang terbuang, kecuali cuma untuk istirahat saja. Nah, kita pengen seperti itu. Ya, jangan pagi ngalai-ngalai, siang baring-baring, sore baring-baring, ya jangan. Ya. Oke, wajib dia kerjakan, haram dia tinggalkan, makruh dia tinggalkan, sunnah dia perbanyak, mubah dia
Kurangi, dia ganti dengan yang sunnah. Ingat, jangan terlalu sering jalan-jalan ke mall, ke pasar. Orang yang happy kalau dia masuk mall itu dipertanyakan. Karena harusnya orang beriman tidak terlalu happy pergi ke mall. Jadi kalau ibu ada masuk mall, mall lah, hati-hati. Karena tempat keramaian adalah tempatnya setan. Jadi kalau mau belanja, silahkan masuk mall, keluar lagi. Kalau mau makan, masuk mall, keluar lagi. Saya hampir tidak pernah parkir di dalam mall kalau saya pergi ke mall. Saya selalu parkir di luar mall. Karena memang cari parkiran aja butuh waktu 30-40 menit. Saya berpikir kalau 30 menit ini saya pakai untuk mengerjakan yang lain, udah berapa coba banyak waktu saya yang terbuang. Tapi kalau saya cuma parkir di luar, saya jalan pergi ke tempat saya mau beli, saya keluar lagi, waktu saya tidak ada terbuang. Ini parkir mall aja sampai 1 jam. Iya kan? Nah, sampai 1 jam. Bisa pergi ke mall kayak gini Ngapain ke mall? Nggak ada cuman caliak aja nyok, caliak. Berapa banyak waktu yang terbuang coba? Lihat doang, ya kan? Cuci mata. Jadi kurang-kurangi melakukan yang mubah ya. Boleh belanja silakan, tapi diperjelas belanjanya ya. Oke? Paham ya? Di mana posisi hati kita sekarang? Jangan dijawab. Hanya kita dan Allah yang tahu. Masya Allah ya. Kita perbaiki ya. Jadi kalau kita bergerak tuh kita pakai hukum. Aku mau ke mall ke mall mubah. Bagus lagi aku dengarkan kajian, ini wajib. Gitulah. Ada kawan ngajak pergi ke pasar kaget. Pasar kaget yuk. Aduh, ini jadwalku baca Quran nih. Mending aku baca Quran. Jadi bergerak tuh pakai hukum. Jangan sesuka hati kita. Iya kan? Pakai hukum. Suami bilang di rumah, dek temanin abang. Datang kawannya, woi main yuk. Ada diskon gamis menjelang lebaran. Beli 2 gratis 1. Jangan ikuti keinginan, ikuti hukum. Patuh kepada suami wajib, sementara belanja mubah. Pakai hukum bergerak itu. Kalau kita bergerak pakai hukum, kita enak akan mempertanggungjawabkannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, jadi gitu. Saya mau tidur habis subuh. Kan makruh. Baca Quran, sunnah. Aku baca Quran deh daripada tidur gitu. Pakai hukum. Jadi beraktivitas ini pakai hukum, bukan pakai suka dan gak sukanya kita. Paham ya? Baik, wallahu a'lam bishawab, mohon maaf dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Ada pertanyaan dari kawan. Ya, ini jangan Masalah warisan gitu kan. Jadi gini, orang tuanya yang bapaknya sudah meninggal, ada ibunya, terus ibunya ini punya tanah, katanya setengah tanah itu sudah dijualnya ke anaknya yang satu gitu kan. Terus yang mengetahui dia menjual tanah itu katanya adiknya 2 orang gitu. Jadi terus tanah itu pun sudah dijual pula sama anak ini ke orang lain. Terus sekarang ibunya sudah meninggal, jadi sisa tanah itu kan mau dijual sama yang adik-beradik ini. Jadi dia bertanya, apakah yang adiknya pertama ini membeli itu dapat hak juga, karena ini dia merasa yang lain tidak mengetahui bahwa ibunya itu menjual tanah itu gitu. Yang mengetahui cuma 2 orang katanya. 2 orang cukup sebagai saksi. Iya, jadi ada seorang orang tua meninggalkan beberapa tanah warisan. Kemudian tanah warisan, salah satu tanahnya itu udah dijual kepada anaknya. Anak paling besar lah mungkin ya. Lalu dibelilah tanah itu oleh anaknya, disaksikan oleh 2 orang. Nah kemudian anak ini menjual lagi tanah yang udah dibelinya ke orang. Boleh nggak? Boleh. Nah sisa tanah itu adalah warisan dan pengen dijual.
Pertanyaannya, anak yang pertama yang sudah pernah membeli tanah dan menjual tanah kepada orang lain, apakah dapat lagi warisan? Jelas 100% dapat. Karena katanya abangnya ada yang nggak setuju. Tidak ada. Tidak dapat karena dia misalnya membelinya harganya 10 juta. Terus tahu-tahu tanah itu dijualnya harganya 30 juta. Jadi dia merasa udah dapat untung. Nggak bisa. Itu babnya bab jual beli. Bab waris lain lagi. Masa untung orang membuat dia tidak berhak menerima warisan, lain awak jadinya itu. Nah ya, kan dia udah beli 10 juta dari mama, dia kan udah jual 30 juta, itu kan karena usahanya dia. Ya, coba posisi, Katanya bagiannya itu gimana nanti yang setengah itu bagiannya secara Islam atau pembagian secara Islam atau secara kesepakatan tergantung kepada mereka. kalau sebaiknya gimana Ustaz? Karena kan nggak ada wasiat atau gimana jadi Kalau sebaiknya ibu tanya saya, tentu secara Islam, pergi ke Baznas atau pergi ke pengadilan, bahas itu tentang warisan. Udah, gitu aja. Tapi kalau kita tanya apakah dia tadi mendapatkan warisan, jelas dia dapat. sama pembagiannya. Sama, dia sebagai ahli waris 100%. Walaupun ada yang nggak setuju. Walaupun nggak setuju, kan bergerak bukan setuju nggak setuju, tapi hukum. Saya nggak setuju bu, kalian ini tutup aurat, tetap harus tutup aurat. Oke. Siap. Boleh nggak kita sholat pakai gamis, pakai kaos kaki? Kalau nggak pakai kaos kaki, pastikan gamisnya 1 jengkal menyentuh tanah. Kemudian pakai kerudung petak, silahkan. Tangan sepergelangan nampak nggak apa-apa. Kalau ibu pergi ke Mekah, sering kan lihat orang sholat pakai gamis, tangannya dibuka nggak apa-apa. Yang penting sepergelangan tangan. Oke? Ya. Nah, itu tuh kategori perbuatan dia tuh termasuk perbuatan apa? Terus wanita tuh masuk kelompok mana? Dan juga karena Rasulullah dulu pernah menyebut bahwa akan muncul fenomena wanita. Fenomena TikTok saja. TikTok, woi. Di TikTok itu kan banyak joget-joget. Memang masih ada sampai sekarang ya? Oh, masih ya, masih banyak ya joget-joget. Ada wanita joget-joget di TikTok. Astagfirullah. Lagi umroh, joget-joget. Aduh, saya kurang gaul ya. Oke. Ada orang yang joget-joget di TikTok. Mau dia lagi umroh, dia joget-joget. Kemudian dia apa namanya? Apalagi kalau dia berkerudung, dia bergoyang kayak gitu kan? Atau dia buka kerudung, kemudian dia bergoyang kayak gitu kan? Itu apa hukumnya? Udah jelas itu haram, nggak boleh. Apalagi sampai menampakkan lekukan badan, itu haram. Itu bagian dari tabarruj, ya. Sedangkan berdandan berlebihan aja nggak boleh, apalagi berjoget-joget. Kalau saya bilang boleh, bahaya tuh saya, dosa saya gede tuh kalau saya bilang boleh. Jadi jawabannya nggak boleh, ya, karena itu tidak memiripkan diri dengan wanita zaman jahiliyah, ya, berjoget-joget, apalagi masang gelang kaki, itu nggak boleh. Itu adalah tabiatnya orang-orang zaman jahiliyah. Tegas kita bilang joget-joget itu adalah haram, ya. Tari-tari persembahan. Hah? Tari persembahan. Iya, tetap kalau perempuan dihindari. Secara hukum nggak boleh dong. Apalagi kalau yang lihat itu adalah perempuan, ya. Acara-acara, pokoknya joget-joget tuh nggak bisa. Ya, itu kan budaya orang Arab jahiliyah, ya kan? Jadi nggak boleh ya, ibu-ibu ya. Dan kalau bisa, kalau lewat yang si joget-joget itu jangan di like.
Wih joget guys, like, kebiasaan nge-like. Like itu apa? Memberikan sinyal kepada TikTok bahwa aku suka nih yang joget nih. Nanti dapat joget terus. Nah, dapat yang joget terus. Saya nggak pernah lihat joget-joget di TikTok saya, mungkin karena saya jarang scroll kan. Nah, ini kalau yang sering nengok joget-joget, ragu saya nih, jangan-jangan di like kemarin ya. Jangan di like ya. Ingat ya, ibu-ibu, bahwa as-sukutul haram haram, nggak boleh ya. Silakan. Ya. Ada orang tua yang jual tanahnya, misalnya kali 5 miliar, disimpan di bank 3 tahun, terus nggak dikeluarkan, diperingatkan sama anaknya, alasannya bapaknya uzur pikun. Nah, sementara ibunya masih waras. Nah, apakah ini menimbulkan dosa bagi anaknya? Kalau nggak zakat, Ya, nggak dibayar. ada orang punya uang 5 miliar. Lalu uang 5 miliar ini dia tidak zakatkan sampai 5 tahun. Lalu kemudian anaknya mengingatkan, Mak, keluarkanlah zakat tuh, Mak. Nggak bisa doh, bapak kau pikun, Mak pun pening kepala. Tadi kan, nggak bisa Mama keluarkan dengan alasan apapun. Pertanyaannya adalah, apakah anaknya berdosa? Ya tidak. Selagi sudah diingatkan, tidak berdosa. Tugas kita cuma mengingatkan tanpa menyakiti. Mau dia zakat atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Nah, ya kan? Kalau ibu diamkan, baru ibu kena. Oke? Nah, kan tidak didiamkan kan? Nah, kalau didiamkan baru kena. Nah, kita mengingatkan orang bukan supaya dia berubah. Kalau mengingatkan orang tujuannya biar dia berubah, kita banyak kecewa. Tapi kita mengingatkan orang itu untuk melepaskan kewajiban kita biar kita. Itu dua hal yang berbeda. Misalnya Kak Leni, saya bilang jangan itu Kak Leni. Mau Kak Leni berubah atau tidak, saya tawakal. Karena itu urusan Allah merubahnya Kak Leni. Saya mengingatkan bukan saya perhatian banget. Nggak harus, karena perhatian banget. Tapi saya mengingatkan melepaskan saya dari dosa. Karena kalau saya diamkan, saya juga berdosa. Gitu konsep dakwah. Paham ya? Nah, jadi kalau kita ingatkan, kita nggak berdosa. Saya bilang sekarang kan, jangan berjoget-joget lagi. Joget. Tahu-tahu nanti nyampe rumah, ibu joget-joget. Ibu upload ke TikTok. Saya tengok aja. Oh, saya tidak berdosa. Saya sudah menyampaikan. Senam tetap di tempat umum nggak bisa. Sesama perempuan nggak apa-apa, tapi jangan di tempat umum. Tempat umum tetap itu makanul am. Kalau pakai rok jangan juga senam. Nggak usah lah. Jalan aja lah di Car Free Day itu. Di Car Free Day jalan lah, nggak masalah. Mau pakai gamis atau mau pakai rok keluar juga keringat tuh nyo. Ini enggak, memang lah pakai training, tapi yang dibeli bawaan mana bisa? Masa mau tidak? Nanti di Car Free Day namanya senang berhenti lah di senam. Car Free Day masih ada. Car Free Day masih ada. Bahasa. Iya, jadi kan banyak. Iya. Termasuk lip sync. Lip sync itu boleh. Lip sync, tapi kita joget nggak bisa. Iya, kan banyak juga deh. Lip sync aja. Banyak kali minta toleransinya. Kalau lip sync aja segini aja boleh nggak usah jahit. Iya, ada dia orang mau joget, ya nggak usah lah, ya kerjakan yang lain. Banyak hal lagi yang membuat kita bahagia daripada itu. Banyak hal yang bisa membuat kita lebih bahagia dibanding itu. Nah, iya, memang mungkin orang itu itulah ukuran bahagianya Zah. Ya, ada jawabannya. Ya kita jangan itu, cari kebahagiaan yang lain. Iya, cari kebahagiaan yang lain. Lah. Paham? Dah. Allah alam bisawab. Udah, jahiliyah. Menyampaikan bahwa dia zaman akan lagi wanita. Mulkan muncul budaya-budaya jahiliyah. Ya, jelas ya.
Tapi saya mencurigai, kenapa ibu banyak nengok orang joget-joget di TikTok? Biasanya itu kalau keluar lagi pernah dilihat lebih dari 3 detik. Lebih dari 5 menit. Keluar lagi dia. Jadi kalau ngelihat di TikTok itu, jangan lama-lama. Kita joget jangan lama-lama, scroll langsung. Kita lihat sampai kurang sampai 1 menit, nanti itu terus yang muncul. Tapi kalau kita nggak skip, itu terus yang muncul. Ibu bicara sama orang TikTok, ya macam-macam. Canda saya. Dia muncul karena pernah ditengok lama dia. Dia muncul lagi. Tengok, ya kan? Oh, tertengok. Siap. Iya. Oke. Tertengok. Oke. 5 menit. Tertengok 5 menit. 5 menit tertengok. Oke. Karena memang cara orang sekarang FYP itu macam-macam. Kemarin saya tengok ada satu video, saya dapat kiriman ya. Seorang dai atau ustadz lah ya, entah ustadz dia bercanda. Demi Allah saya berbaik sangka dia bercanda, tapi nggak pakai ketawa. Dan videonya FYP, ribuan orang salah paham. Dia bilang kayak gini, di Mekah orang boleh makan nasi, katanya gitu. Di Mekah orang boleh makan nasi, kata dia kayak gitu ya. Di Mekah itu boleh, kalau puasa boleh makan nasi. Kalau kita kan nggak boleh makan nasi puasa. Kalau di Arab boleh makan nasi, tapi dia tuh nggak pakai ketawa gitu loh. Dia cuma ini, di Mekah boleh makan nasi. Orang-orang Mekah boleh makan nasi walaupun sedang berpuasa. Mereka membacakan hadis dibacakannya. Antakulul nasiya al-ibahah. Nasi itu bahasa Arab artinya lupa. Antakul artinya makan. Ibahah artinya boleh. Dia bacakan hadisnya pura-pura. Antakulul nasiya al-ibahah. Makan dalam keadaan lupa boleh. Paham nggak? Dia ngejok. Serius. Tapi pakai peci dan serius, mukanya serius. Jadi orang nanggapinya boleh makan nasi gitu, paham nggak? Jadi dia bilangnya di Mekah orang boleh makan nasi. Yang tidak boleh makan nasi cuma ada di Indonesia saja. Jadi makan nasi itu boleh. Bunyi hadisnya adalah antakulul nasiya al-ibahah. Makan dalam keadaan lupa boleh. Dia ketawa aja, ya. Setelah dikonfirm ternyata itu cara-cara orang biar FYP. Tapi kan banyak orang yang jadinya ragu. Nah, itu ya. Jadi hati-hati. Niat benar bagus boleh, cara juga harus benar ya. Antakulul nasi al-ibahah. Makan dalam keadaan lupa boleh. Bener ya, dia ngejok yang nengok tuh masyarakat yang nggak ngerti bahasa Arab. Tapi sampai akhir dia nggak ada ketawa. Seperti itu serius. Nah gitu ya. Nah itu ya. Apa FYP itu apa? Kayak makanan ringan gitu. FYP itu maksudnya banyak yang lihat, banyak yang nge-share, banyak yang nyimpan, banyak yang komen, banyak yang like gitu. Maka videonya makin naik. Kalau video kayak gitu FYP, makin banyak orang yang salah paham, ya kan? Gitu kan. Oke, Allah alam bisawab. Terima kasih. Tadi itu pertanyaan titipan, jadi gimana anaknya? Banyak kali yang nitip pertanyaan ya. Ibu-ibu tukang titip nampaknya. Oke. Caranya gimana, just tip ya? Caranya gimana? Caranya adalah mengingatkan 3 kali aja. Jangan tiap bangun tidur pula mengingatkan. Tiap tahun juga. Enggak tiap tahun lah. Ya 3 kali aja nggak apa-apa. Tangga ya. Iya, siapapun nggak apa-apa. It's okay. Sama-sama. Baik. Oke. Dah. Doa lah. FYP loh, Mak. Iya, Mak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fisabaratil maut wa najatan minan nari wal afwa inda al-hisab. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhli wa na'udzu bika min waladatid dain wa qahril rijal. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara yang telah menyampaikan pengajian pada hari ini. Sebelum kita tutup pengajian kita, juga kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai tokoh mohon maaf atas kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.